Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan menguraikan kajian. Tema yang diangkat adalah bersatu dalam akidah. Memang andai kata umat Islam itu bersatu dalam satu akidah, tentu ini luar biasa. Bersatu bersama-sama, fastabiqul khairat, Islam pasti jaya, Pak. Dan ini memang terjadi di zaman Nabi kita SAW ketika beliau masih hidup, di bawah naungan beliau, para sahabat bersatu padu, berjuang menegakkan Islam, maka Islam sangat itu begitu maju, pesat. Ketika Rasulullah wafat, masih ada generasi terbaik, generasi-generasi daripada Khulafaur Rasyidin, yang meskipun kemudian terjadi mulai ada intrik-intrik perpecahan. Makin ke sini kita sudah nggak tahu generasi keberapa. Yang jelas sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi tentu kita ingin tetap bersatu dalam akidah. Bagaimana caranya kita bisa tetap bersatu dalam akidah? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita pahami dulu makna akidah. Dan sangat penting seorang Islam paham tentang akidah, agar tidak salah langkah dalam menjalankan akidahnya. Akidah, secara kata bahasa, berasal dari kata aqadu. Ain, qaf, dal, aqadu. Secara bahasa, aqad artinya adalah ikatan. Tali ikatan. Atau ikatan perjanjian. Maka seseorang akan terikat dalam sebuah perjanjian kalau ada akidahnya. Sebagai contoh, bapak ibu bersuami istri, nggak akan dikatakan suami istri kalau belum ada aqad. Apa namanya untuk menjadi suami istri? Aqad nikah. Perjanjian tentang nikah. Maka ada ijab, ada qabul. Wali mengijab, mempelai laki-laki mengkabul. Jadilah ijab qabul. Itulah dia aqad, perjanjian, ikatan, pertalian yang wajib diikat. Saudara sekalian, setiap kita umat Islam, kita sudah mengadakan aqad dengan Allah, perjanjian dengan Allah, ikatan dengan Allah. Ikatan tentang apa? Bahwa kita setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah kita terikat perjanjian kita dengan Allah, yang kita harus menjaga perjanjian itu sebaik-baiknya, dan ikatan perjanjian dengan Allah itu harus diikat sepenuh hati. Maka iman dan takwa di sini kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna nih, takwamu di sini, di dada. Berarti seorang hamba jika ingin disebut sebagai seorang muslim sejati, seorang mukmin dan seorang muttaqin yang betul-betul Islam, iman, dan takwanya berbuah, yang dengan itu bisa meraih surga, harus terikat dulu perjanjian dengan Allah. Perjanjian yang agung, yang sesungguhnya setiap kita sudah berjanji kepada Allah ketika kita masih dalam rahim. Di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 172. Di dalam ayat ini, Allah terangkan kepada kita bahwa kita sudah mengadakan aqad, perjanjian, ikatan perjanjian dengan Allah. Wa il akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna anil hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, diambil oleh Allah perjanjian antara Allah, Rabb kita, pencipta kita, dengan kita, anak cucu Adam, manusia. Ketika masih di dalam sulbi orang tua kita, di dalam rahim ibu kita, tubuh kita sempurna, akan ditiupkan ruh kita bersumpah di hadapan Allah. Diangkat saksi persaksian. Allah minta persaksian kepada kita, tapi alam ruh dalam rahim, yang ketika itu kita tidak sadar. Maka ayat ini disampaikan agar kita sadar sekarang. Permintaannya cuma satu. Alastu bi rabbikum? Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Rabbmu? Apa jawaban kita semua, Pak? Qalu bala syahidna. Kita semua di alam rahim, ruh-ruh kita berjanji kepada Allah. Kami bersaksi, kami bersumpah
kami menjadi syahid, penyaksi. Syahidna. Kenapa Allah katakan ayat ini dan disampaikan kepada kita supaya setiap umat Islam memahami ayat ini agar nanti di yaumil qiyamah gak ada yang protes. Gak ada yang mengatakan kapan kami berjanji sama Allah. Lah ini ayatnya. Anda Islam bukan Islam, tapi kenapa kamu gak berjanji sama Allah? Kan saya nggak baca ayatnya. Kenapa nggak dibaca? Saya baca tapi nggak tahu. Kenapa nggak dipelajari? Tidak akan ada seorang muslim yang dibebaskan dari pertanyaan ini. Inilah awal akad kita dengan Allah. Perjanjian di mana kita berjanji akan menjadikan Allah sebagai Rabb. Berarti akan tunduk, rurut, rela diatur, ikhlas, dan seluruhnya terpatri dalam darah kita. Itulah akad kita dengan Allah. Saudara kalian, ketika kita telah lahir ke dunia, akad itu oleh Allah diperbarui. Kalau di rahim kita cuma mengatakan, aku beriman, aku mengakui adanya Allah sebagai Rabb, ketika kita di dunia, dari kecil kita sudah dilatih, begitu balik, kita terjadi perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah tanda orang yang dilahirkan tidak dalam Islam, dinyatakan Islam kapan? Kalau sudah mengucapkan ini. Inilah ikatannya dengan ucapan. Maka saat ucapan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, gak cukup di lisan, harus diikat perjanjian ini dengan Allah, terikat dalam hati yang kuat. Jangan dirusak. Maka ibu bapak jamaah sekalian, kita sebagai orang Islam yang terlahir dalam Islam, dari kecil sudah dididik dengan syahadat. Tapi karena ini betapa penting, akidah ini betapa penting, ucapan perjanjian itu diperintah oleh Allah, diulang-ulang oleh kita harus dibaca. Bapak ibu berapa kali sehari mengucapkan la ilaha illallah? Berapa kali mengucapkan la ilaha illallah dalam satu hari? Kalau Anda cuma sholat 5 waktu, 9. Karena ucapan itu di tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subuh cuma sekali, yang lainnya 2. Kalau sholat kita nambah, Pak, tambah lagi. Setiap Bapak Ibu wudu, baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Minimal 5 kali wudu, Pak. Ketika Bapak Ibu dengar adzan, apa yang dijawab? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar 2 kali, Pak. Kali 5 kali adzan 10. Seorang muslim sehari mengucapkan kalimat ini bisa berapa kali? Puluhan kali, dan itu terus terucap, Pak. Kira-kira ucapan yang terikat dalam hati yang diucapkan berpuluh-puluh kali, ini perjanjian main-main atau perjanjian agung ini, Pak? Mitsaqan ghalidz. Perjanjian agung seorang hamba dengan Rabb-nya. Tapi, apakah setiap umat Islam mengukui perjanjian dengan Allah itu, lalu bersatu dalam akidah? Kita bisa lihat, Pak, khusus di negara kita, Pak. Umat Islam dengan umat Islam banyak bertengkar enggak? Banyak berpecah belah enggak? Kenapa coba? Kok bisa begitu? Karena umat Islam tidak mencoba untuk menjalin akidahnya dengan kokoh. Andai kata tiap-tiap umat Islam siapapun dia, bukan membanggakan golongan, bukan membanggakan organisasi atau apapun, tapi hanya menyatakan dirinya seorang muslim yang terikat perjanjian dengan Allah, dan perjanjian dengan Allah tidak diuraikan, tidak dibatalkan, tidak dirusak, pasti benar bersatu. Bahkan kalau Allah menghendaki umat Islam bersatu, mampu atau mampu? Allah mampu. Coba kita buka surat Hud. Surat Hud, surat 11. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ayatnya ayat 118 dan ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah." Jika Allah menghendaki, Allah akan jadikan manusia, yaitu orang-orang yang menjadikan hamba Allah, yang menjadi dirinya hamba Allah, seorang muslim,
itu akan dijadikan menjadi umat yang satu, sama semua akidahnya, seperti ketika di zaman Rasul masih ada, bersatu dalam akidah. La ja'ala ummata wahidah. Kami jadikan manusia menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi manusianya yang senantiasa mukhtalifin. Artinya apa manusianya? Berselisih pendapat terus. Pernah nggak Pak? Maaf. Ini saya sebut organisasi karena memang ini nyata ya Pak ya. Organisasi di Indonesia yang namanya Muhammadiyah dan NU Pak. Bersatu atau ribut terus Pak? Ribut terus Pak. Urusan satu aja. Urusan fikih ribut Pak. Nggak bakal bersatu. Sampai kapanpun nggak bersatu. Akhirnya Pak, mereka akan membuat masing-masing. Dan masing-masing merasa dirinya benar. Saya tidak menyalahkan NU demi Allah, saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, silahkan saja Anda berorganisasi apa. Tapi nanti Allah akan tunjukkan ayat. Kalau Anda sudah terpaku pada satu golongan dan mengalahkan golongan yang lain, pasti Anda akan merasa paling benar dan gak bakal mengaku yang lain. Akidahnya gak bakal bersatu, karena kita tidak memahami akidah yang benar. Allah katakan di situ, jika Allah menghendaki umat Islam itu jadi umat yang satu, sama semua akidahnya, akan tetapi manusianya yang selalu berselisih dan nggak mau bersatu. Bukan Allah nggak menghendaki, berkehendak, tapi manusianya nggak mau. Apakah setiap umat Islam itu selalu berselisih? Tidak, saudara sekalian. Ayat ke-119-nya. Illa marrahima rabbuk. Kecuali siapa saja yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Orang-orang yang beriman dan diberikan oleh Allah rahmat, dia nggak akan berselisih. Maka Allah katakan di lanjutan ayatnya dikatakan walidzalika khalaqahum. Untuk itulah Allah ciptakan mereka. Bahwa untuk menggapai rahmat Allah, Allah ciptakan kita. Maka siapa yang mengaku Islam, mengaku akidahnya lurus, yang dikejar rahmat Allah pasti sama. Karena tujuannya sama-sama. Satu, surga. Untuk itulah, untuk rahmat Allah, kita harusnya bersatu. Untuk itulah Allah ciptakan. Kenapa harus dengan rahmat Allah? Sebab tidaklah seorang hamba masuk surga, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi kalau semuanya itu dengan mengakui rahmat Allah, maka insya Allah bersatu. Ustadz, gimana caranya kita bisa bersatu dengan rahmat Allah tadi? Di ujung ayatnya Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka sudah kami tetapkan, wa tammat kalimatu rabbik, telah sempurna kalimat Allah, janji Allah, ketetapan Allah, bahwa orang-orang yang berselisih, yang tidak mencari rahmat Allah, yang bercerai-berai dalam akidah, kami masukkan nanti manusia dengan jin sama-sama kena. La amla'anna jahannam. Kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Manusia dan jin bersama-sama. Kalau mereka selalu berselisih. Gimana agar tidak berselisih tadi? Cari rahmat Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Allah mengatakan di surat Al-A'raf, surat 7, ayat yang ke 156 dan nanti dijelaskan di ayat 157. Siapakah gerangan orang-orang yang bisa mendapatkan rahmat Allah? Kalau ini diperjuangkan, insya Allah umat Islam bersatu. Ini doanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika meminta kebaikan. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkan untuk kami ya Allah kebaikan di dalam kehidupan dunia ini dan juga nanti di akhirat. Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah, dengan bertobat kepada Allah diberi kebaikan dunia akhirat. Perhatikan di tengah-tengah ayat jawaban Allah. Qala, Allah menjawab doanya Nabi Musa. Adzabi usibu bihi may yasha wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Siksaanku aku akan timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah, dari adabnya Allah. Adab Allah siapa yang dikehendaki, rahmat Allah meliputi segala sesuatu.
Kepada siapa rahmat Allah diberikan? Lihat ujung ayatnya. Fasa'aktubuha. Kami limpahkan, kami tetapkan, kami karuniakan rahmatku itu. Untuk siapa Bapak Ibu? Lilladzina, kepada orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Orang bertakwa cirinya apa di situ? Yuqimus salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan walladzina hum biayatina yu'minun. Orang-orang yang benar-benar iman kepada ayat kami, pasti Allah berikan rahmat. Timbul pertanyaan, Ustadz, orang-orang yang beriman kepada ayat Allah itu siapa? Allah jawab di ayat 197-nya atau 157 apa? Lanjutan ayat tadi. Alladzina yattaba'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti nabi rasul yang ummi, yang enggak bisa baca tulis. Alladzina yajidunahum maktuban, yang namanya sudah tertulis di sisi oleh Allah, ditertulis di sisi mereka, indahum fit Taurat wal Injil. Di kitab Taurat sudah tertulis ada nama Nabi Muhammad, di kitab Injil ada tertulis ada Nabi Muhammad, di kitab Al-Qur'an kita baca Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka bagaimana kita dapat rahmat Bapak Ibu? Mentaati Allah dan Rasul, dan betul-betul mentaati Rasul yang namanya sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, dan kita baca sekarang wal Quran, di dalam Quran. Apa sih yang diperintahkan Rasul kepada kita umatnya? Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar. Wa yanhahum 'anil munkar. Rasul nyuruh kita berbuat baik dan Rasul melarang kita berbuat mungkar. Apa itu yang namanya ma'ruf? Ma'ruf biasanya selalu diterjemahkan dengan baik. Padahal baik dalam bahasa Arabnya apa? Ihsan, thayyib, hasan. Tapi kenapa di situ disebut ma'ruf? Yang namanya ma'ruf sesuatu yang paling pasti baik menurut Allah dan Rasul. Yang namanya ma'ruf sudah pasti baik menurut Allah dan Rasul. Tapi ihsan, manusia bisa mengklaim, baik saya kok. Pelaku-pelaku kesirikan, dia mengatakan dirinya akidahnya baik. Pelaku-pelaku bid'ah, dia mengatakan dirinya akidahnya baik. Pelaku-pelaku kemaksiatan, dia mengatakan dirinya baik. Jadi ma'ruf di situ adalah sesuatu yang pasti baik menurut Allah dan Rasul. Ibadah kita, akidah kita, tauhid kita, betul-betul dijaga. Kalau itu seperti itu, rahmat Allah berikan, semua akan bersatu dalam rahmat Allah. Memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, melarang untuk berbuat yang mungkar, dan wa yuhillu alaihimut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik kepada mereka, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang buruk-buruk. Dari ayat ini Bapak Ibu, gimana cara kita dapat rahmat Allah? Mengimani Allah, mengimani Rasul. Jadi dalam tata cara kita beribadah, dalam tata cara kita bergaul, dalam akhlak kita hablum minan nas, hablum minallah, harus mengikut contoh Rasul. Inilah orang yang ingin dapat rahmat. Maka kalau semua patokannya mengikuti contoh Rasul, nggak ada saling berselisih, Pak. Bersatu. Allah berikan jaminan itu, Pak. Bersatu, nggak ada perselisihan. Kalau kitanya mau mengikuti. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kok umat Islam tidak mau bersatu? Baik, kita akan coba lihat ayat-ayat yang lain. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Coba kita lihat sekarang surat An-Nahl. Ayat yang ke-91. Surat 16 ayat 91. Tadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu apa artinya? Perjanjian dengan Allah, akidah. Kalau kita sudah berjanji dengan Allah, boleh nggak kita rusak? Boleh nggak kita ingkari? Apa yang Allah perintahkan di ayat itu? Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Dan
tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Bapak Ibu sudah merasa berjanji belum? Sudah merasa berjanji dengan Allah belum? Apa tadi perjanjiannya? Syahadat. Sehari bisa sampai 50 kali loh Pak. Bu, kalau kita ibadahnya, sholat wajib nggak ditinggalkan, selalu setelah wudhu baca doa, kemudian kita juga mendengar adzan menjawab, sholat sunnah, dia sholat malamnya kita jalankan, belum lagi zikir-zikir kita baca, zikir itu banyak sekali lafaznya, la ilaha illallah, berarti dalam satu hari seorang muslim bisa 50 kali mengucapkan janji itu. Janji yang sehari diucapkan berpuluh-puluh kali. Ini kan luar biasa. Perjanjian agung yang jangan sampai diingkari. Maka Allah katakan, wala tangkudul aiman ba'da tauqidiha. Jangan kamu membatalkan perjanjianmu dengan Allah setelah kamu menguatkannya, mengokohkannya, dan kamu telah mengadakan perjanjian itu. Dan ingat, saat kita janji sama Allah, siapa yang tahu Pak? Siapa yang jadi saksi Pak? Kalau muadzin asyhadu an la ilaha illallah, dengar kencang orang pada dengar. Tapi kalau kita syahadat, itu siapa yang dengar, Pak? Kita waktu sholat lirih bacanya nggak ada yang dengar kecuali diri kita dan Allah. Doa sesudah wudu pelan aja yang penting dengar diri. Zikir berarti perjanjian kita itu satu-satunya saksi adalah, maka dikatakan di ujung ayatnya, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sungguh benar-benar kamu telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi di saat kita berjanji. Kira-kira Pak, ada nggak yang berani nanti membangkang ketika Allah menjadi saksi? Di dunia ketika disaksikan orang kita nggak bisa ngeles Pak. Meskipun manusia bisa aja dusta, tapi ketika saksi kita Allah, siapa yang bisa lari? Siapa yang bisa keluar? Allah telah kita jadikan sebagai saksi. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, innallaha ya'lamu ma ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Apakah kamu tegak di atas akidah, tetap dengan perjanjian dengan Allah, atau cuman omongan tapi tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa dalil. Ketika mereka hanya la ilaha illallah, tidak meneguhkan perjanjian, tidak dengan ilmu, tidak dengan belajar, tidak dengan dalil, pasti nanti tetap berpecah belah. Sementara yang mengharapkan rahmat Allah, nggak akan. Pasti akan bersatu. Apa sih sesungguhnya isi perjanjian Allah itu? Ada 3 perintah, ada 3 larangan. Siapa yang menjalankan 3 ini dengan adil, ma'ruf sesuai ketetapan Allah dan Rasul, insya Allah dimanapun manusia di muka bumi, sama akidah. Karena Allah yang menjamin itu. Masih yang surat yang sama, mundur ke ayat sebelumnya, ke ayat 90. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk berlaku adil. Wal ihsan, dan berlaku ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Bukan cuman baik. Bukan cuman baik. Ihsan, al-ihsan, antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu nggak lihat Allah, Allah lihat kamu nggak? Kira-kira orang yang ihsan seperti itu ibadahnya benar nggak Pak? Nggak mungkin macam-macam. Bicaranya benar apa enggak Pak? Perbuatannya benar apa enggak Pak? Kira-kira kalau semua umat Islam ihsan, subhanallah. Di dalam makna lain, dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, ihsan itu al-ihsan antahsyallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi ihsan itu apa? Karena takut kepada Allah, pasti perbuatannya jadi baik. Jangan terjemahannya baik. Terjemahan ihsan menurut penerangan Allah dan Rasulnya. Al-ihsan, wal-ihsan. Jadi berbuat baik dengan cara yang ihsan. Yang sebenar-benarnya ihsan. Apalagi diperintahkan? Pertama disuruh apa? Adil, ihsan, dan
berbagi kepada kerabat dekat, ita idil kurba. Coba Pak, kalau kita adil dalam ibadah, kita adil dalam pergaulan, kita adil dalam muamalah, kita adil dalam habluminallah, habluminanas, dengan berdasarkan dalil-dalil yang tepat, yang ihsan, bersatu nggak umat Islam? Sama Pak dimanapun Pak. Bener? Contoh sederhana, mohon maaf. Dulu kita belajar ilmu matematik, ada rumus yang namanya aljabar ya Pak ya. Itu orang Soviet, orang Amerika, orang-orang Chinese, orang Indonesia, dimanapun berada, rumusnya sama nggak? Ketika mengerjakan satu soal, berselisih nggak mereka? Kalau rumusnya sama Pak? Enggak. Tapi yang nggak belajar, berselisih mereka. Itulah umat Islam kenapa berselisih. Banyak umat Islam nggak belajar Islam, nggak paham Islam, sehingga apa? Berselisih, nggak paham. Kita nggak belajar dalam urusan agama dunia. Anda ulangan, kita pernah ulangan dulu, multiple choice, 1 soal, 10 soal, jawabannya A, B, C, D, E, pasti ada jawaban di situ. Tapi 5, Bapak Ibu ketika nggak belajar, bingung nggak milih mana jawabannya? Bingung Pak, mana ya jawabannya ya? Akhirnya Pak bingung, nerka. Tanya sana, tanya sini, nerka. Kalau Bapak Ibu tahu ilmunya, A ya A, mau orang lain B, C, D, E, terserah Anda. B ya B, mau orang lain A, C, terserah Anda. Kokoh pendirian. Seperti itulah Islam yang punya ilmu dan mau belajar Pak. Terserah orang pemahamannya kayak apa, saya ilmunya seperti ini. Tapi maaf, bukan kita pakai hawa nafsu. Belajar dan kembalikan kepada dalil. Beres Pak. Nggak berselisih. Kenapa pada berselisih? Ini belajar, ini nggak belajar, ini nggak belajar, ini nggak belajar. Merasa paling benar, gontok-gontokan. Ini yang sering terjadi. Seharusnya jangan begitu. Jika 3 perintah Allah jalankan, lalu 3 larangannya apa? Wa yanha 'anil fahsya. Allah melarang perbuatan fahish, keji. Wal munkar, Allah melarang perbuatan mungkar. Apa bedanya Bapak Ibu, fahish dan mungkar? Persamaannya kedua-duanya dosa besar. Bedanya di mana? Kalau fahish itu dosa besar kaitan habluminan nas. Memukul, menghibah, memfitnah, membunuh, mengambil hak, mencela, itu fahish namanya. Kalau mungkar, meninggalkan perintah Allah, habluminallah. Melanggar larangan Allah, habluminallah, yang tidak ada kaitannya sama manusia. Allah suruh itu, tinggalkan perbuatan keji, tinggalkan perbuatan mungkar, wal baghi, jangan saling bermusuhan. Coba Bapak Ibu, kalau umat Islam semua paham ayat ini dan diamalkan, bersatu apa enggak? Bersatu Pak. Beda-beda dikit gimana? Adalah beda dikit nggak apa-apa. Tapi bersatu, kenyataannya karena mereka belum paham akidah. Apa yang harus dilakukan dalam akidah? Maka bersatu dalam akidah bukan cuma cita-cita, bukan cuma keinginan, tapi harus kita buktikan bagaimana kita memahami akidah agar kita bersatu. Itu 3 perintah, 3 larangan. Itu pelajaran dari mana? Di ujung ayatnya dikatakan, ya'idukum la'allakum tazakkarun. Itu pelajaran dari Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kamu supaya kamu ingat, kamu sadar bahwasanya kamu itu diperintahkan 3. Keadilan, ihsan, selalu berbuat baik dengan takut kepada Allah dalam segala hal, ibadah maupun habluminan nas, dan memberi, berbagi, jangan pelit dengan harta kita. Jangan melakukan perbuatan keji, jangan melakukan perbuatan mungkar, jangan bermusuhan. Apa yang terjadi ternyata? Bersatu, bermusuhan ternyata. Harusnya jangan. Tapi itu terjadi. Maka biasanya orang merasa benar karena banyaknya orang yang mengikutinya atau karena sedikit. Nah, akhirnya terkadang perjanjian dengan Allah dibatalkan gara-gara merasa lebih banyak kelompoknya. Meskipun salah, tapi bisa jadi merasa benar. Yang sedikit jumlahnya di atas kebenaran dikucilkan, bahkan dihina dan dicela.
Kalau umat Islam tidak belajar akidah dengan benar. Coba Pak, lanjutan ayatnya. Ke ayat yang ke-93-nya langsung. Atau 92 dulu boleh. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Ini sindiran Allah, Pak. Janganlah kamu dan janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita, seorang perempuan yang memintal, kemudian pintalannya itu kokoh, diuraikan lagi. Ini bukan berarti lagi mencela wanita, bukan. Bukan hanya wanita. Karena kebiasaan suka memintal benang itu siapa, Pak? Wanita kan? Gimana, Pak? Benang dipintal. Benang tercerai-berai terpisah, dipintal jadi satu, jadi benda yang bagus. Betul begitu? Sudah bagus, ditarikin lagi benangnya satu-satu. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada orang berbuat seperti itu, apa komentarnya? Komentarnya apa? Apa Bu? Sudah memintal dengan capek-capek, sempurna, ditarikin lagi, dicerai-berai. Apa komentar Ibu? Ya, mending kalau cuma nggak ada kerjaan. Itu tiada. Gila nih Ibu nih, nggak waras ini. Capek-capek memintal benang sudah sempurna jadi bagus, ditarikin lagi. Nggak waras kan? Kalau cuma nggak ada kerjaan, malah ringan Bu, nggak ada risiko. Ini gila nih orang. Maaf, tadi kita memintal benang dengan Allah itu apa? Mengokohkan kalimat tauhid. Apa tadi kalimat tauhidnya? La ilaha illallah. Kalau Anda sudah ucapkan, berarti berjanji sama Allah harus diikat dengan apa? Perjanjian sepenuh hati. Serius Anda amalkan. Jangan dicerai-beraikan. Jangan dicerai-beraikan. Itu diibaratkan wanita memintal benang, sempurna, diuraikan lagi. Maka kemudian Allah lanjutkan ayatnya. Bahwasanya tattakhidu aymanakum dakhalam bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummatin. Kamu telah jadikan sumpah-sumpahmu, perjanjian-perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu. Maaf, ada nggak Pak orang bersumpah untuk nipu Pak? Banyaknya luar biasa. Orang-orang yang bersumpah, berjanji akan memegang amanah, menduduk bagi jabatan, tiba-tiba korupsi, penipu itu di hadapan Allah. Meskipun umatnya nggak tahu. Kenapa kamu jadikan sebagai alat penipu? Ucapan sumpahmu, syahadatmu, dijual agama hanya untuk meraih dunia. Kenapa? Dikatakan di sana bahwasanya hiya arba min ummatin, karena merasa segolongan lebih besar dari golongan yang lain. Lalu yang golongannya paling banyak merasa paling benar, merasa menang, yang lainnya salah. Innama yulabluwakum Allah, innama yuabluwakumullahu bih. Sesungguhnya Allah hendak menguji kamu dengan itu. Golonganmu lebih banyak, yang itu sedikit, Allah sedang menguji kamu. Apakah kamu merasa besar karena golongan, lalu merasa benar, merasa kemudian yang lainnya salah? Allah sedang menguji kamu. Wala yuwabayyina lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Nanti akan diberitakan oleh Allah pada hari kiamat tentang yang kamu perselisihkan. Siapa yang benar di atas akidah, siapa yang cuma sekedar ucapan di lisan. Maka Allah katakan di ayat yang ke-93-nya, persis seperti surat 11 ayat 118 tadi. Apa kata Allah? Walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, Allah menjadikan kamu umat yang satu saja. Walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tapi Allah hendak memberikan kesesatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan manusia yang enggak mau mencari petunjuk. Wa yahdi may yasha. Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang mau mencari petunjuk. Jadi jika kita ingin akidah yang benar, cari petunjuk. Sama seperti tadi, syahadat Pak. Kalimat tauhid yang diucapkan. Petunjuk. Bapak, Ibu kira-kira minta petunjuk berapa kali sehari? Berapa kali? 5. Sholat 5 waktu itu, Mas. Ihdinas siratal mustaqim. Surat apa itu, Pak? Wajib nggak kita baca? Anda nggak baca Fatihah dalam sholat, sah nggak? Berarti satu-satunya doa yang kita minta sama Allah apa? Dan ini wajib. Petunjuk. Jika kita sholatnya sholat wahdu saja, 17 kali minimal.
Tapi di dalam sholat, Anda baca doa apa? Bapak Ibu sebelum duduk antara dua sujud, apa doanya? Rabbighfirli warhamni wahdini. Berarti berapa kali itu? 17. Kalau cuman sholat fardu, 17 tambah 17. Subhanallah, 34. Kalau nambah sholat yang lain, jadi sama saja tadi dengan syahadat. Lebih dari 50 kali kita minta petunjuk. Berarti penting atau penting sekali Pak petunjuk Pak? Kalau kita dapat petunjuk, aman Pak. Betul. Allah yang memberikan jaminan. Kalau orang sudah dapat petunjuk, karena dia mencari petunjuk, mau dikaya apapun, mau dikekan orang sesat, mau diganggu orang-orang yang dolim. Bahasa anak mudanya nggak ngaruh. Nggak ngaruh Pak. Kalau kita sudah punya ilmu, dan kita bisa menjelaskan soal, mau orang ngomong apa, nggak ngaruh, tenang aja. Kalau Allah sudah berikan petunjuk, karena kita mau mencari petunjuk, maka yang Allah berikan petunjuk Allah berikan, yang Allah sesatkan Allah biarkan sesat. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Nanti di yaumil akhir Allah betul-betul akan memutuskan, yaitu Allah pasti akan bertanya kepada setiap hamba yang telah mengucapkan kalimat syahadat tentang apa yang dilakukan di dunia. Apakah Anda mengikuti aturan Allah dengan hak atau tidak? Inilah saudara sekalian, pentingnya kita belajar, bukan hanya sekedar pengakuan akidah. Maka subhanallah, jangan sampai kemudian kita menganggap diri kita orang yang paling benar kalau tidak punya ilmu. Tapi jika kita punya ilmu, kita merasa benar hak kalau dalilnya, landasannya benar. Kita lihat, apa dalil dan landasan yang benar itu? Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat ke-48. Wa anzalna alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad kitab, yaitu kitab Al-Quran, bil haq, dengan benar. Jadi landasan hidup kita agar kita beragama benar, akidah kita benar, apa itu? Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa yang tetap berpegang teguh dengan ini, selamat. Apa itu Pak? Dua itu. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Maka itu hak musaddiqan lima baina yadayh. Quran itu membenarkan seluruh kitab-kitab sebelum itu. Minal kitab wal muhaiminan alaih. Dari kitab-kitab sebelumnya dan menjaga atasnya. Jadi kitab Al-Quran dijaga oleh Allah. Pasti benar. Hak. Dan telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul memerintahkan kepada kita di ujung ayatnya, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu yang hak, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap kita ditetapkan oleh Allah ada syariat dan ada jalan yang terang. Syariat dalam beragama, jalan yang terang itu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka siapa yang mengikuti syariat berlandaskan Al-Quran dan Hadis, akidahnya cocok, bersatu dalam akidah. Insya Allah. Tapi kalau ini berdasarkan Al-Quran Hadis, yang di sebelah sini nggak berdasarkan Al-Quran Hadis, nggak bakal cocok. Demi Allah nggak bakal cocok. Terus saja mereka akan bertentang. Padahal Allah katakan, tiap-tiap umat Allah sudah tetapkan ada syariat, aturan dalam beragama. Ada minhaja, jalan yang sangat terang untuk diikuti. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, kembali Allah katakan, kamu dijadikan umat yang satu. Sama akidahnya, bersatu dalam akidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini. Mau nurut sama Allah atau tidak? Terserah Anda. Allah cuma perintahkan di ujung daripada ayatnya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita berbuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan menurut Allah dan Rasulnya.
Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Kepada Allah kita akan dikembalikan kepada Allah. Semua dikumpulkan dan diberitakan oleh Allah tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ibu, bapak, jamaah sekalian, dari ayat ini jelas bahwasanya kita itu sesungguhnya Allah menginginkan satu. Tapi kenapa berselisih? Karena manusianya berbeda pendapat dan tidak mau mencari ilmu dengan benar. Dan tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang diyakini. Kita yang meyakini dengan Al-Quran, Al-Hadis, nggak usah bangga. Tapi terus kita jaga, nggak usah membanggakan, nih Salafi, nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, nih aku. Nggak usah, untuk apa? Yang menilai kita Allah, bukan klaim kita. Tapi berusahalah tetap di atas kebenaran. Lihat lagi surat 23. Surat Al-Mu'minun. Ayatnya ayat 52 dan ayat sampai dengan ayat 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fattaqu. Dan bahwa sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang harus sesuai dengan aturan, berdasarkan dasar, berdasarkan landasan, berdasarkan syariat dan jalan yang terang. Ini loh agama kamu. Umat wahid, umat yang satu, agama yang hak. Satu agama Islam yang benar dengan syariat yang benar. Wa anna rabbukum fattaqu, dan aku adalah Rabbmu, maka hai umat Islam, bertakwalah kamu semua kepadaku. Allah perintahkan demikian. Satu, sama akidah. Tapi apa yang terjadi di ayat 53? Fataqatta'u amrohum bainahum zubura. Kemudian mereka terpecah belah. Mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Ini golongan ini golongan ini golongan itu. Apa yang terjadi masing-masing golongan? Nggak mau bersatu karena mereka merasa paling benar. Kalau dengan dalil nggak ada masalah. Tapi ini tanpa dalil, mereka merasa paling benar. Kullun hizbim bima ladaihim farihun. Mereka merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Maaf, kira-kira ayat ini zaman sekarang di negara kita cocok atau cocok, Pak? Subhanallah. Pendiri organisasi-organisasi itu tidak mau begitu tadinya. Bersatu, ada perbedaan, nggak ada masalah. Yang penting tetap sama, ini Islam. Bukan untuk saling membanggakan. Sekarang, mari kita keluar dari saling membanggakan, Pak. Kita itu sama di sisi Allah. Yang paling mulia yang mana, Pak? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah adalah yang paling takwa. Pertanyaan, Ustaz, kenapa ya umat Islam kok berpecah belah? Karena memang sudah menjadi sunatullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amir bin Sa'id, dari bapaknya, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW berdoa, Pak. Minta 3. Sa'altu Rabbi thalathan. Aku meminta kepada Allah Rabbku 3 perkara. Fa'atani tintain wa mana'ani wahidatan. Yang 2 dikabulkan, yang 1 enggak dikabulkan. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Pertama, sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak sampai dilanda kekeringan, kesusahan, dilanda kekeringan, kesusahan, paceklik yang panjang bertahun-tahun. Pernah terjadi nggak, Pak? Di zaman Nabi Yusuf berapa kali paceklik di Mesir ketika itu? 7 tahun paceklik. Sebelumnya 7 tahun panen raya. Di zaman umat-umat yang lain, betapa panjang paceklik. Maka umat Islam dijamin gak bakal akan kelaparan selama mencari. Doa yang pertama dikabulkan. Doa yang kedua, fasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Aku minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau musnahkan umatku dengan bencana yang menghabiskan umat seperti bencana yang Allah timpakan kepada Nabi Nuh. Itu kira-kira saat Nabi Nuh umatnya ditimpakan bencana gimana? Musnah semua, kecuali yang beriman 40 pasang. Yang lainnya
mati. Ini kalau doa Rasul yang ini nggak dikabulkan, kira-kira gimana Pak? Waduh, udah hancur ini dunia. Maka doa ini pun dikabulkan. Doa yang ketiga, fasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku minta ya Allah, jangan sampai umatku dengan sesama umatku saling bertikai, bercerai-berai, persatukan umatku ya Allah. Ternyata enggak dikabulkan. Maka sampai yaumil kiamah umat Islam terus bercerai-berai, enggak bersatu dalam akidah. Illa kecuali siapa tadi? Sudah kita uraikan di surat 11 ayat ke-119-nya. Illa man rahima rabbuk, yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, untuk mencari rahmat Allah itulah Allah menciptakan kita. Maka apa yang harus kita pegang agar kita tidak tercerai-berai? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Fataraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima." Aku tinggalkan dua perkara. Siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan sesat selama-lamanya. Akidahmu satu sama. Apa itu dua perkara? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Beriman kepada Allah kita jaga, beriman kepada Rasul kita jaga. Insya Allah rahmat Allah berikan kepada kita. Dan yang paling utama nanti, rahmat itu berbuah menjadi cahaya iman di yaumil akhir. Dengan cahaya iman itu kita berjalan menuju surga. Saya tutup karena waktu juga, nanti kalau diteruskan nggak ada tanya jawab. Saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Pertama, Al-Quran di surat 57 ayat 28, dan nanti setelah itu kita lihat ayat 12-nya. Surat 57 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu, wa aminu bi rasulih, dan tetaplah kamu beriman kepada Rasulnya. Kira-kira apa menurut Bapak dan Ibu? Kita disuruh bertakwa kepada Allah, dan kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, tetap mengimani Rasulnya Muhammad SAW. Apa kira-kira Pak? Berpegang teguh dengan ketaatan menjalankan kitab Allah. Berpegang teguh dalam ketaatan memegang sunnah Rasul, imani Rasul. Jalankan perintah Allah, jalankan perintah Rasul, jalankan hukum Allah, jalankan hukum Rasul. Jangan Anda bedakan Quran dengan sunnah. Sebab banyak umat Islam meyakini Quran tapi nggak meyakini sunnah, hadis. Itu kan dari Rasul. Sama, Rasul itu dapatnya dari Allah. Allah katakan itu, iman kepada Allah dan kemudian takwa kepada Allah dan mengimani Rasulnya. Apa jaminan Allah di situ? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah memberikan kepada kamu rahmatnya dua bagian. Dapat rahmat di dunia, dapat rahmat di akhirat, Pak. Sedangkan rahmat di dunia dan akhirat kira-kira sama atau enggak besarannya? Allah punya berapa rahmat? Inna indallah, sesungguhnya di Allah biyadihi mi'atar rahmah. Di genggamannya, di tangannya ada 100% rahmat. 100% rahmat. Allah turunkan satu bagian di dunia. Yanzilu fid dunya, diturunkan oleh Allah di dunia satu bagian. Satu bagian itu berapa persen, Pak? Wahidatan, 1%. Untuk siapa, Pak? Likulli makhlukin, untuk semua makhluk. Tuh, 1% di dunia untuk semua makhluk. Lalu wayumsiku yadahu, digenggam oleh Allah sisanya. Tis'un wa tis'un, 99% rahmat. Untuk di mana? Fi yaumil akhir. Untuk di hari akhirat, khusus untuk li ahlil jannah, penghuni surga. Jadi manusia dapat apa di surga nih, Pak? Bukan, satu itu seluruh makhluk. Lah manusia berapa miliar jumlahnya? Jadi berapa banyak kita dapatkan? 0,000, nolnya lebih dari 10. Sudah kayak gini nikmatnya Bapak Ibu. Allahu Akbar.
Yang sisanya 99% Allah berikan untuk penghuni surga khusus, yang penghuni neraka nggak dapat. Kira-kira 0,0000001 dengan 99 banyakan mana? Semua ngomong 99 Ustaz. Tapi kenapa yang dikejar 0,00000 Ustaz? Kenapa Anda mengabaikan rahmat Allah? Dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, 2 bagian rahmat Allah beri. Surga pun dikasih oleh Allah, dunia dikasih oleh Allah. Wa yaj'al lakum nura, yang dengan rahmatnya itu nanti akan berbuah menjadi cahaya iman. Tamsyuna bihi, dengan cahaya iman itu kamu berjalan. Kira-kira berjalan kemana Bapak Ibu? Surga. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kamu. Innahu ghafurun syakur. Allah itu maha mengampuni dan maha mensyukuri. Betulkah berjalan menuju surga? Coba ke ayat 12-nya. Surat yang sama ke ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kamu lihat nanti di yaumil akhir. Ketika kamu lihat orang yang laki-laki yang beriman, orang perempuan yang beriman, betul-betul cahaya imannya terpancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yauma jannat. Hai orang-orang yang memiliki cahaya iman, bergembiralah kamu hari ini meraih surga. Meraih surga. Allahu Akbar. Tajri tahtihan anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. Semoga kita bisa meraihnya, Pak. Kalau kita betul-betul maaf, yang suka bercerai-berai itu siapa namanya? Yang suka dusta terhadap perjanjian itu siapa namanya? Akidahnya rusak. Dapat cahaya iman enggak? Saat itu apa yang diminta? Ayat ke-13-nya. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat, pada hari ketika munafik laki-laki dan munafik perempuan memanggil orang yang beriman, lilladzina amanu, yang berjalan menuju surga, Pak. Dipanggil-panggil oleh orang munafik. Ungzuruna naktabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman, tunggulah kami akan mengambil sebagian cahayamu. Maksudnya apa kira-kira mengambil sebagian cahaya? Ingin nebeng masuk surga. Kira-kira cahaya iman bisa ditebengi enggak? Kalau di dunia bisa enggak? Bisa. Ada orang punya lampu terang, satu ngikut semua, gampang sampai nyebrang. Ini orang beriman itu cuma mengatakan apa? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kamu ke belakang, hai orang-orang munafik, cari olehmu cahayamu sendiri. Akhirnya Allah pisahkan orang yang imannya benar-benar tegak di atas akidah, orang yang imannya dusta enggak benar. Maka dipisah, faduriba bainahum bisuri lahu bab. Dipisahkan di antara mereka, dipisahkan dengan dinding yang memisahkan yang ada pintu. Batinuhu fihi rahmah, di sebelah dalamnya ada rahmah Allah, kasih sayang Allah, surganya Allah. Wa dhahira min kibalihil adzab, di sebelah luarnya ada siksa. Kira-kira Bapak Ibu kita yang berada di mana? Di dalam atau di luar? Subhanallah. Semoga kita yang di dalam. Mari kuatkan akidah kita. Jaga akidah kita, bersatu dalam akidah. Yang nggak mau bersatu nggak ada masalah. Yang penting kita jaga akidah kita. Saya tutup dengan sebuah hadis. Ketika Rasulullah SAW hendak wafat, sepulang dari haji wada, beliau sudah mulai sakit-sakitan. Suatu ketika beliau mengumpulkan sahabat Rasul. Begitu banyak sahabat berkumpul. Disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Irbad Ibnu Syariyah, Ibnu Najih, Al-Irbad Ibnu Syariyah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang hasan sahih, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan mawadhi'. Suatu ketika di hari itu Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat menyentuh hati. Nasihat yang begitu mendalam.
wajilat minhal uyun wajilat minhal qulub wadzaribat minhal uyun. Nasihat itu menggetarkan hati-hati kami dan air mata kami bercucuran. Nasihat apa itu? Luar biasa. Setelah nasihat yang begitu mendalam, para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, tolong berikan aku wasiat. Sudah dikasih nasihat, masih nambah minta wasiat. Apa wasiat Rasul? Usikum bitaqwallah wastami wa ta'ati wa in amarakum abdun. Aku wasiat kepada kamu semua. Takwalah kepada Allah. Dengarkanlah, taatilah. Kalau kamu dipimpin oleh pemimpin, meskipun pemimpinmu adalah seorang budak, dengarkan dan taati pemimpin. Allah perintahkan begitu melalui Rasul. Taati. Tapi gimana pemimpinnya? Tidak sesuai Al-Quran Sunnah. Yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, jangan ditaati. Tapi dalam urusan duniawi, taati. Tapi pemimpinnya nipu rakyat, urusan dia dengan Allah. Wassami watta'ati, dengarkanlah dan taatilah. Itu kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayarallahu ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang masih hidup sepeninggalku, kamu akan melihat pertentangan, perselisihan, perbedaan di antara umat Islam yang sangat-sangat banyak. Sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah supaya kita tidak berselisih, tidak berbeda? Rasul cuma berpesan. Apa itu? Diperintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian semua supaya tidak berserai-berai, tidak bertengkar, tidak ribut, tidak saling bermusuhan, berpegang teguh kepada sunnahku yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, dan berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang sudah mendapatkan pimpinan, terpimpin, gigit dengan jari gigi gerahammu yang sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkan olehmu segala perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna muhdatsatun bid'ah, karena yang diada-adakan semuanya bid'ah. Fa inna bid'atun dhalalah, bid'ah itu semuanya sesat, kata Rasul. Lalu diolah oleh sebagian manusia, enggak ada bid'ah yang hasanah. Selama itu bid'ah hasanah, maka enggak masalah. Silahkan Anda mengatakan. Rasul sudah mengatakan bid'ah itu dhalalah. Bid'ah apa yang dhalalah? Bid'ah dalam urusan akidah, bid'ah dalam urusan tauhid, dalam urusan agama, dalam urusan syariat. Adapun dalam urusan dunia dan sarana, terserah Anda. Ini Bapak Ibu datang ke sini, ini pelaku bid'ah semua nih. Itu pakainya bid'ah loh Bapak Ibu. Picinya bid'ah, sepatunya saya yakin bid'ah. Mobilnya, kendaraannya bid'ah. Kalau di zaman Rasul nggak pernah ada begini. Betul nggak? Tapi bid'ah apa ini? Hasanah, sarana. Jadi kalau ada mengatakan dikit-dikit bid'ah, kalau gitu orang Islam jangan haji naik pesawat, naik onta. Kapan Anda nyampe? Onta itu bid'ah hasanah. Kenapa? Itu urusan dunia, sarana. Nih, ini bid'ah hasanah. Ini laptop bid'ah hasanah. Hanya untuk mendukung. Enggak Ustaz, di zaman Rasul enggak pernah ada zakat fitrah pakai beras. Sekarang bid'ah dong orang Islam di Indonesia pakai beras. Betul, bid'ah hasanah. Kenapa? Itu bukan ibadahnya, sarana. Sarana bayar zakat fitrah. Ibadahnya apa? Zakat fitrinya. Sementara sarananya apa? Terserah Anda mau pakai beras, mau pakai jagung, mau pakai korma. Di zaman Rasul, to'am, makanan. Apa makanannya Rasul? Kurma, gandum, kismis. Silakan bapak-bapak orang Indonesia bayar pakai korma. Bingung di mana nyarinya. Dua, harganya mahal bener, pada nggak mampu bayar. Maka to'am kita itu apa? Maka Rasul mengatakan so'an min to'am, satu sok dari bahan makanan. Nah bahan makanan ya sesuai dengan keadaan kita. Bid'ah, betul bid'ah. Tapi ini hasanah, karena sarana atau prasarana untuk menunjang ibadah. Jadi apa yang dinamakan bid'ah?
segala sesuatu tata cara ibadah, syariat ibadah, aturan ibadah yang nggak ada di zaman Rasul dilaksanakan di zaman sekarang. Itu dia syariat. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu, para jamaah dari majelis teladan ilmu yang semoga dirahmati Allah. Semoga apa yang kita sama-sama uraikan memanfaatkan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya yang menyampaikan. Semoga kita semua sahabat ilmu teladan insya Allah dipersatukan dalam akidah, dan semoga kita dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin agak bergema. Baik, ada satu pertanyaan, bagaimana kedudukan hukum melalui ijma dan qisas? Mohon penjelasannya Ustaz. Gaung Pak suaranya, mungkin nggak perlu pakai ini Pak, nggak usah pakai ini. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan hukum melalui ijma dan qisas? Kias. Maaf, Ustaz. Maaf. Hukum itu pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis. Ternyata di dalam Al-Quran tidak adanya keterangan dalam hadis, dan dalam hadis banyak keterangan yang kadang-kadang berbeda atau tidak satu jalan. Maka diadakanlah konsensus, itu yang namanya ijma. Dijami, dikumpulkan para ulama, lalu memutuskan tentang itu. Maka jika nggak ada dalil, ijma menjadi keputusan. Contoh, ijma ulama telah menyatakan bahwasanya yang namanya hukuman di dalam Islam itu sepakat sesuai hukum Quran. Yang berzina cambuk 100 kali jika masih berjaka atau gadis. Yang sudah menikah rajam sampai mati. Yang mencuri potong. Ternyata hukum ini nggak diterapkan, Pak. Sedangkan ulama telah sepakat bahwasanya ada dalil jelas, maka karena itu ada hukum. Ulama ijma, negara kita bukan negara Islam, maka nggak usah dipotong tangan, nggak usah dirajam. Ini boleh nggak ijma ulama dipakai? Boleh nggak? Haram, tidak boleh. Karena Allah memerintahkan, hukum Allah nggak boleh dirubah. Ada dalilnya. Sekarang, pemakai narkoba, ada nggak hukumnya pemakai narkoba, Pak? Di zaman Rasul nggak ada narkoba, adanya khamr. Khamr itu diminum. Kalau narkoba dihisap. Maka nggak ada dalilnya pemakai narkoba. Kemudian ulama berkonsensus, berijma, yang memakai narkoba maka dikiaskan. Nah, terjadilah kias. Hukumnya seperti orang hukum minum khamr. Berapa kali cambukan orang minum khamr yang sampai mabuk? Dicambuk 40 kali cambukan. Nggak ada pemakai narkoba. Sabu-sabu, nggak ada pemakai sabu-sabu, Pak. Kalau makan sabu-sabu boleh, tapi kalau pakai sabu-sabu nggak boleh. Beda kan? Kalau mengkonsumsi sabu-sabu dimakan. Kalau pengguna sabu-sabu nggak dimakan, cuma dihisap dia, Pak. Maka di sini ada konsensus ijma para ulama, lalu mengkiaskan sesuatu. Berlaku hukum seperti itu kalau tidak ada dalil dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Tapi selama ada dalil dalam Al-Quran dan Hadis, nggak boleh ijma itu diambil, Pak. Nggak boleh konsensus itu diambil. Ijma itu diambil kalau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis, maka berkumpullah para ulama mengkiaskan suatu hukum yang boleh diterapkan. Seperti itu kira-kira yang dimaksud dengan ijma dan kias. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Hal utama yang harus dilakukan setelah meyakini syahadat, bagaimana menyikapi sebuah perbedaan akidah? Bagaimana kita menyikapi perbedaan akidah? Kita harus tahu ilmunya dan kita harus tegak di atas akidah, jalan yang lurus. Gak boleh kita melenceng, Pak. Di surat 6 ayat 153 Allah firmankan,
Surat Al-An'am 153 Allah sampaikan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jalan lurus cuma satu, Pak, itu akidah yang benar. Fattabi'u, ikuti. Wala tattabi'u fatasubula. Jangan mengikuti jalan-jalan selain jalan lurus ini. Jangan kamu rusak akidahmu selain akidah yang benar ini. Kalau kamu kemudian mengikuti jalan-jalan selain yang jalan lurus, fatafarraqu bikum anis sabil. Kamu akan tercerai-berai dari jalan lurus. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan akidah? Kita tegak di atas akidah yang lurus, stop. Jangan ikuti akidah yang tidak lurus. Tapi bagaimana cara tahunya kita akidah lurus atau dia? Belajar ilmu, Pak. Makanya Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melapangkan waktunya, meluangkan waktunya, lapang tenaganya, jalan menuju ke tempat majelis untuk mencari ilmu, seperti kita hadir ke majelis, atau mungkin yang di rumah melalui Zoom, yang penting kita cari ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seseorang mengetahui, maka haram umat Islam apabila dia menjalankan suatu ibadah, yang ibadah itu dilakukan tanpa ilmu, tanggung jawabnya berat. Masa haram sih Ustaz? Allah melarang. Kecuali orang-orang yang memang tidak dibekali oleh Allah akal. Saya yakin pemirsa ini yang lewat Zoom, yang hadir, ini sarjana semua insya Allah. Minimal sudah lulus SMA. Sarjana bahkan S2, S3. Berarti ilmunya ada, akalnya bisa dipakai. Anda bisa hebat dunia, kenapa Anda nggak belajar ilmu agama? Itu tanggung jawabnya. Berbeda orang-orang yang memang Allah kasih otak, tapi nggak dikasih kemampuan akal, nggak bisa belajar. Di daerah-daerah, dulu di zaman Rasul ada yang namanya Arab Badui, Pak. Udah sami'na wa ata'na aja kata Rasul. Bedanya yang diikuti pasti benar. Nah sekarang sami'na wa ata'na terhadap seseorang, Ustadz, kiai, ajengan, ulama, yakin dia benar. Di situ kita wajib pakai ilmu. Maka Allah katakan di surat 17 Al-Isra ayat yang ke-36. Untuk urusan syariat, akidah, amal ibadah, nggak boleh kita sekedar asal ikut-ikutan. Allah katakan di ayatnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu pengetahuan tentang itu. Kenapa? Kalau kita mampu mencari ilmu, akal kita bisa punya gelar di dunia, pinter, akalnya cencer. Kok nggak belajar ilmu agama? Innas sam'a, nanti pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati nurani kamu. Kullu ulaika kana anhu. Semuanya yang Allah berikan kepadamu, akal pikiran, waktu luang, tenaga, harta, mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hidup ini pertanggungjawaban Bapak Ibu. Kapan kita dimintai tanggung jawab? Nanti di yaumil akhir. Demikian wallahu a'lam. Baik, mungkin Kak Yudi ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan doa-doa yang sudah kita lakukan, tetap saja tetap berbeda juga dalam hal keseharian hidupnya juga tidak saja juga melakukan. Baik. Setiap umat Islam tadi kan pasti minta petunjuk ya, Pak ya? Tapi kok dalam kehidupan sehari-harinya tetap mungkar. Melakukan perbuatan keji.
tetap korupsi, tetap maksiat, tetap zalim. Kenapa? Udah jelas minta petunjuk. Kan kalau Allah kasih petunjuk pasti benar. Kan diminta. Kok nggak dapat juga? Kok nggak tetap melakukan? Pak, ihdinas siratal mustaqim kan berarti doa kita minta kepada Allah kan? Tunjuk jalan lurus. Apa syarat doa terpenuhi, Pak? Boleh jadi dia minta, pertama, nggak ngerti apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ngerti tuh apa lagi minta apa dia. Oh, baca Fatihahnya kencang-kencang cepet-cepet. Nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Jadi dia nggak tahu apa yang dia minta. Kan ada orang gitu. Maaf, di negara kita, Pak, cuman satu-satunya negara yang punya inovasi. Tiap Ramadan, daerah Jawa Timur, Pasuruan sana, dan beberapa sekitarnya, ada pesantren khusus yang tarawih 23 nggak sampai 7 menit. Ada, Pak? Bapak pernah lihat koma? Imam dengan makmum selasih enggak? Baca Fatihahnya gimana, Pak? Nah, bisa dibayangin. Ada sedang mencela Allah. Kan kata Rasulullah hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Idza quri'al Fatihah kitab. Kalau kamu sedang membaca Fatihatul Kitab, maka bacalah dengan bitartil. Karena ada dialog di sana, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Rabb semesta alam. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Majadani abdi, hambaku sedang menyajungku. Seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, apa yang diminta hambaku aku beri. Lah dia aja nggak sadar lagi minta. Dua. Bukankah doa itu ada syaratnya? Allah perintahkan di surat Al-A'raf, surat 7 ayat 55 dan ayat 56. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Berdoalah kamu kepada Allah dengan merendahkan dirimu, tadarru, rendahkan diri, khifatan dengan suara yang lembut, suara yang halus, jangan kenceng-kenceng dalam berdoa. Tundukkan hati kita, wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Ada harapan sehingga doanya nyambung. Yang terucap dengan di sini rata-rata nggak nyambung. Ketiga, doanya orang-orang akan dikabul oleh Allah jika orang yang berdoa menjalankan aturan Allah. Al-Baqarah 186. Wa anaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan ya Muhammad, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, mengabulkan doa hambaku jika dia berdoa. Gimana syaratnya? Fal yastajibuli. Hendaklah orang yang berdoa itu selalu memenuhi perintahku. Wal minubi, dan tetap benar-benar beriman kepadaku. Kira-kira dilakukan nggak Pak syaratnya? Makanya nggak dapet. Gimana sih kalau berdoa? Tunduk dong kita. Khusyuk, pengharapan. Ada roja, ada mahabbah, ada khosyah. Bersatu, kalau itu dilakukan, beda insya Allah. Itulah salah satu sebabnya. Tapi penyebab utamanya adalah dia sholat tapi belum memahami Quran, belum memahami hadis. Sehingga sholat sekedar gugur kewajiban. Sama, Bapak ujian nggak pernah belajar, kira ya sekedar ngerjain aja. Ada jawabannya komplit kok, A, B, C, D-nya ada kok. Benar atau salahnya ada. Loh kok nggak lulus? Nah cuman kerja, sekedar ngerjain. Anda tanpa ilmu. Sama seperti itu, Pak. Maka untuk sholat, Allah perintahkan kita di surat 29 ayat 45. Dan ini syarat mutlak. Siapa yang ingin sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan dolim, syaratnya ini mutlak. Surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu dalam kitab. Al-Quran diterjemahkan dalam hadis.
dan dirikanlah sholat. Tapi maaf Bapak Ibu, perintah bacanya di ayat itu bukan iqra. Kalimatnya bukan akra ma uhiya ilaika. Betul begitu? Bahasa Arabnya membaca apa? Bacalah apa? Iqra, akra. Rasulullah ketika mendapat wahyu pertama apa perintahnya, Pak? Iqra, bacalah. Di ayat ini pakai apa Bu kalimatnya? Utslu, tala. Apa bedanya Iqra dengan utslu? Kalau Iqra anak SD, anak TK yang lagi baru belajar baca. Yang penting bisa baca. Paham apa enggak? Enggak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kuliah dulu suruh Iqra atau utslu. Di mana bedanya Iqra dengan utslu? Iqra cukup dibaca, kalau utslu, nah itu Pak. Kalau Anda sebelum sholat sudah paham maknanya, apa bacaannya, apa maksudnya, bagaimana perbuatan, gerakan, Allah jamin tuh. Wa aqimis sholat. Kalau sudah paham, dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji, dan berarti orang yang sholat tapi masih begitu, belum utslu. Mari kita resapi. Betapa banyak umat Islam Pak, sampai usia 60 tahun nggak pernah paham apa itu arti yang dibaca dalam sholat. Semoga yang di sini tidak, insya Allah. Nah, bagaimana akan nyambung hatinya? Gimana akan khusyuk? Bagaimana akan tumainah? Wong yang diminta jadi nggak ngerti. Pentingnya kita belajar ilmu ibadah. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, karena sudah Sebenarnya sudah mendekati waktu zuhur. betul Ustaz. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian dari Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan pada tanggal 3 Desember dengan pemateri Dr. Irwandi Tarmizi. Insya Allah lebih detailnya akan kita share via WA Group. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang online dan offline, kita tampung dulu Ustaz. Mungkin ada waktu di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Baik, silakan Ustaz untuk doa kafaratul majelis. Tapi itu jangan sekalian, semoga apa yang sama-sama kita kaji, kita uraikan berdasarkan dalil-dalil, bisa menjadi bekal ilmu kita, menambah wawasan kita, dan meningkatkan iman dan takwa kita, serta memperbaiki amal ibadah kita. Insya Allah semoga kita dipersatukan dalam akidah, dan semoga kita dipersatukan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah melalui Rasulnya, yang salah saya tentu yang menyampaikan, dan kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.